sudah ada pemeliharaan, sudah ada pemupukan, tapi kenapa kok tanaman ibu masih terkena? Mungkin ada dari itu pertanyaannya. Silakan, biar saya bisa bantu sedikit lah untuk menjawab pertanyaan ibu. Itu Bu yang kami tak bisa mau diapakan. Soalnya kami cari hamanya itu tak ada hamanya, dia dari akar namanya, dari tanah. Jadi tanam balik di bekas itu masih lagi seperti itu. Terima kasih pertanyaannya Ibu ya. Jadi Ibu ini punya kendala pada tanaman cabai. Izin bertanya Ibu ya, Ibu nanam cabainya di polybag atau di tanah? Di tanggul, di lahan itu kemarin ya? Jadi gini Bu ya, hama itu tidak cuma di atas ya, ada juga yang di dalam tanah. Jadi yang di dalam tanah ini sepertinya kayak jamur ataupun ada namanya cacing gitu ya, cacing yang merusak perakaran. Ada perakaran halus di tanah, di akar tanaman tuh. Ini misalkan batang. Jadi kan ada akar-akar yang panjang tuh ya. Akar panjang tadi, di dalam akar panjang tadi ada namanya serabut akar ya, ada sampai serabut akar. Akar halus lah kalau kita ya, bahasa kita ya akar halus. Apa fungsi akar halus? Ada yang tahu? Fungsi akar halus itu apa? Selain akar tunjangnya, ada akar tunjang. Yang panjang akar tunjangnya. Terus di akar tunjang ini ada akar halus. Untuk menyerap ya, untuk mendapatkan nutrisi ya. Jadi tugas dari akar serabut ini, akar yang serabut yang halus ini Bu, membantu tanaman untuk menyerap nutrisi dari dalam tanah. Apakah nutrisinya cukup pada tanaman Ibu? Yang pertama dikasih abu bakaran rumput yang lama. Habis ditanam dikasih itu, habis itu kalau sudah tumbuh dia sudah besar baru kami kasih pupuk sedikit. Berarti sesuai sudah ada perlakuan, tetapi kenapa masih gitu ya? Nah, jadi gini Bu ya, memang sebetulnya tanah ini ada namanya bakteri ya di dalam tanah. Bakteri itu yang merusak tanaman kita ada, virus ada juga. Jadi dia merusak di bagian akar ini Bu ya, karena perakaran ini sudah diganggu oleh virus tadi, sehingga dia tidak bisa untuk menyerap unsur hara untuk menuju ke batang. Nah, jadi disitulah terjadinya kerusakan tadi, terhambat ya Bu ya. Jadi terhambat oleh kerusakan akar tadi. Terus Ibu pengen nanya, apa sih yang harus dilakukan supaya tanaman ini tidak terjadi seperti ini? Pertama, di lubang tanam yang sama kan Ibu cabut nih, ketika Ibu kan sudah Ibu bersihkan, Ibu cabut, Ibu istirahatkan dulu, atau Ibu kasih di situ kayak puradan, kasih dulu puradan, biarkan dulu dia di sini, jangan langsung Ibu tanam, karena dia bakterinya dia masih ada di sini, masih ada di lubang yang sama. Jadi kalau Ibu tanam lagi otomatis tanaman itu akan terkena kembali. Itu berlaku untuk tanaman lain gitu ya juga. Iya. Jadi Ibu istirahatkan dulu, lahan yang terkena ini Ibu istirahatkan dulu. Silakan Bu kasih puradan. Kalau di saya Bu ya, kalau di labor ada namanya trichoderma monocyte. Setidak-tidaknya buat kita sendiri. Kita kepepet mau masak, oh iya cabenya habis. Alhamdulillahnya karangan ada 2 misalnya. Tidak terbantulah buat keluarga, kan seperti itu. Jadi terbantu Ibu dengan adanya tanaman itu sendiri. Jadi karena Ibu makan untuk di rumah atau untuk keluarga gitu Bu ya. Kalau bisa buat Ibu gunakanlah yang bahan-bahan yang tidak mengandung bahan kimia. Kenapa harus bahan seperti itu yang tidak mengandung bahan kimia? Supaya Ibu tidak menyakiti keluarga Ibu sendiri. Contoh, misalnya Ibu lakukan dengan bahan-bahan kimia, Ibu lakukan aplikasi dengan bahan kimia, belum habis larutannya dari tanaman Ibu panen, Ibu masak,
Yang makan siapa? Suami, anak, kita. Memang tidak langsung begitu ibu makan langsung pingsan, tidak. Tapi dia akan beberapa tahun akan terjadi misalnya mudah sakit atau ada penyakit yang lain. Makanya zaman sekarang kan banyak anak-anak kecil aja udah ya seperti itulah. Kesehatan itu mahal ibu ya. Kesehatan itu mahal. Jadi kita lah sebagai ibu rumah tangga yang serba bisa, yang super. Selain kita bisa masak, bisa cari uang, bisa ngurus suami, bisa ngurus anak. Jadi kita harus juga berpikir yang lebih ke depan gitu. Jadi kita bisa, semua bisa kita lakukan. Cuma kita tidak memikirkan kesehatan keluarga kita kan percuma juga tuh. Dikasih uang misal sama suami apa aja bisa kita beli, bisa. Cuma kalau kita tidak bisa menjaga kesehatan di rumah tangga kita lah gitu kan, percuma juga kan. Uang sebanyak apapun tidak ada gunanya, akan habis aja untuk berobat. Nah, ada lagi dengan tanaman yang lain? Di pucuk bukan di daun tua. Di daun-daun juga, kadang kalau tak dia yang berat jadi dia merayap ke itu. Kayak ada pulau-pulau gini. Kami ketemu tuh. Kalau hamanya dia mengundang semut. Dia mengundang semut. Hama itu kalau dia datang, semut pun datang karena semut suka dia dengan hama itu. Jadi gini Bu ya. Dia sebetulnya bukan ini Bu ya. Membantu kita juga sebetulnya. Dia memakan telur-telur yang ada di situ. Itu semut tuh. Masalahnya yang hama yang hitam-hitam itu. Ya, kalau hama hitam itu memang ya. Kalau semut itu dia membantu kita. Dia dimakannya telur-telur yang tertinggal di situ dimakannya. Nah, kalau semut Bu ya. Jadi kalau semut itu tidak perlu ibu terlalu harus beli apa. Nah, tidak masalah. Nah, jadi hama tadi yang ibu bilang tadi saya tidak lihat seperti apa Bu ya. Cuma yang pernah saya lihat yang seperti itu. Nah, itulah makanya saya bilang tadi Bu ya. Memang kalau yang bahan alami ini memang kerjanya agak ribet. Gitu. Biasanya ibu-ibu kan beli gitu kan yang di toko karya tani, begitu disemprot besok sudah tidak ada lagi hamanya. Beda tumbuhan sama tanaman. Bisa membedakan tidak tumbuhan sama tanaman? Kalau tanaman kan sayuran gitu ya. Kalau tanaman sengaja kita tanam. Kalau yang namanya tumbuhan kita lepas makan mangga nih, kalau ikan tumbuh itu namanya tumbuhan. Nah, jadi tugas saya itulah tumbuh. Tumbuhan itu tetap dia dipelihara dan tanaman ya dia. Jadi tugas saya itu. Jadi yang namanya tetap aja namanya yang berdaun, ada hasilnya ataupun tidak ada hasilnya. Selagi itu ibu pelihara, ibu lakukan penanaman dan ibu ya. Ah, jadi buah mangga tadi Bu ya, kenapa sih kulit luarnya mulus? Di dalamnya ada biji Di dalamnya sama seperti jambu gitu ya. Kita udah jambunya banyak nih buahnya nih. Udah senang-senang lagi tuh sekali dibelah di dalamnya ada umatnya ya. Nah, jadi gini Bu. Biasanya kembang itu melakukan penyuntikan pada buah di tanaman kita itu bukan pada saat tanaman kita sudah besar atau buah yang sudah besar. Jadi waktu masih bunga, masih ada kelopak bunganya tadi, itu kan masih lunak tuh. Nah, disitulah dia menyuntikkannya tuh Bu. Cuma ibu bayangkan mungkin tidak dia ada di dalam tanpa ada lubang. Mulus gitu. Terpikir nggak Ibu? Kenapa kok bisa dia di dalam lewat mana? Mungkin tidak lewat dia saluran nutrisi yang masuk ke dalam buah, mungkin tidak kira-kira? Tidak kan? Nah, jadi dia melakukan penyuntikan itu pada saat bunga. Di luar negeri Bu ya, di luar negeri ini kalau tanaman itu udah mulai bunga, itu udah mulai dibungkus. Kalau orang tua kita zaman dulu kan biasanya kan melakukan pengasapan apa di sekitar tanaman kita. Jadi dia melakukan penyuntikan pada saat berbunga. Bunga tadi itu beriringan dengan besarnya buah mangga tadi, seiringan dengan itulah dia besar juga di dalam.
rasanya tidak mungkin di dalam dia bisa hidup gitu, sedangkan oksigen tidak ada di dalam situ. Tapi karena dia sudah hidup dari mulai dia benih yang kecil, makanya dia bisa beradaptasi, makanya bisa hidup di dalam buah mangga itu. Besar mulus dia, karena bekasnya tidak akan nampak lagi. Ingin ibu tanyakan, kok bisa seperti itu? Apa sih yang harus dilakukan? Kan seperti itu bu ya. Pekerjaan perempuan tuh memang super.